Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nelvi Aprilianita, NIM 2121177, lokal PI 6E. Baiklah, di sini saya akan membuat video tugas UAS materi pembelajaran fikih. Baiklah, di sini saya akan membahas materi tentang memahami konsep bersuci. Baiklah, di sini saya akan membahas materi yang pertama, yaitu tentang A. Pendapat fuqaha tentang taharah dan problematika. Taharah menurut bahasa berarti bersih dan suci dari segala hal. Yang kotor yang bersifat hissi dapat diindra atau bersifat maknawi, abstrak. Menurut istilah fuqaha, ahli fikih dalam hal ini dapat rincian pendapat dari berbagai mazhab. Kemudian, taharah dari najis dan hadas. Najis, semua fuqaha sepakat bahwa najis kotoran harus dihilangkan untuk memastikan kebersihan tempat dan pakaian sebelum melakukan ibadah. Najis dibedakan menjadi najis mukhafafah, najis ringan, najis mutawasitoh yaitu najis sedang, dan najis mughalazah yaitu najis berat. Hadas dibagi menjadi hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil disucikan dengan wudhu, sedangkan hadas besar dengan mandi wajib. Yang kedua, wudhu. Rukun wudhu menurut mayoritas fuqaha, wudhu memiliki rukun yang meliputi mensuci wajah, tangan hingga siku, mengusap kepala, dan mensuci kaki hingga mata kaki. Kemudian niat, sebagian besar ulama sepakat bahwa niat adalah syarat sah wudhu. Kemudian tayamum. Pengganti wudhu dan gusi, tayamum diperbolehkan ketika tidak ada air atau tidak bisa menggunakan air karena sakit atau alasan lain yang sah. Kemudian yang keempat, air dan jenisnya. Air yang dapat digunakan fuqaha sepakat bahwa air harus mutlak, murni, dan tidak terkontaminasi najis untuk digunakan dalam wudhu dan gusi. Air yang berubah sifatnya karena benda suci, seperti sabun, umumnya tetap sah digunakan jika tidak ada air lain. Kemudian, menurut mazhab Hanafi, mereka berpendapat bahwa pengertian taharah dalam syara adalah suci dari hadas dan kotoran. Sedangkan menurut mazhab Maliki, bahwa taharah adalah sifat humlah yang menyebabkan orang yang disifatinya boleh melakukan sholat dengan pakaian yang dipakainya dan di tempat sholat itu. Kemudian, menurut mazhab Syafi'i, mereka berpendapat bahwa taharah dalam syara digunakan dalam dua arti. Pertama, taharah yang berarti melakukan sesuatu yang membolehkan seseorang melaksanakan sholat, seperti wudhu, tayamum, dan mandi yang sifatnya sunat. Sedangkan arti taharah yang kedua menurut mazhab Syafi'i adalah menghilangkan hadas dan najis, atau melakukan sesuatu yang semakna dan yang sebentuk dengannya, seperti tayamum, mandi sunat, dan sebagainya. Kemudian, mazhab Hambali, taharah yaitu hilangnya hadas yang semakna dengannya dan hilangnya najis. Hadas secara maknawi berlaku bagi manusia. Mereka yang terkena hadas ini terlarang untuk melakukan sholat, dan untuk mensucikan mereka wajib berwudu, mandi, dan tayamum. Kemudian problematikanya. Yang pertama, keabsahan tayamum. Kondisi penggunaan, ada perbedaan pendapat mengenai kondisi yang membolehkan tayamum, seperti seberapa jauh harus mencari air sebelum tayamum diperbolehkan. Yang kedua, najis dalam keadaan darurat.
Kemudahan. Ada pengecualian untuk beberapa kondisi darurat seperti ketidakmampuan menghilangkan najis karena alasan kesehatan atau ketidaksempurnaan fisik. Kemudian yang ketiga, penggunaan air bekas. Air mustakmal, sebagian ulama berpendapat air bekas wudhu atau wusi mustakmal tidak sah untuk digunakan kembali, sedangkan yang lain memperbolehkannya selama air tersebut tidak najis. Kemudian yang keempat, benda yang diharamkan. Penggunaan alkohol atau produk mengandung najis. Ulama berbeda pendapat mengenai penggunaan produk yang mengandung alkohol atau najis lainnya dalam produk kebersihan atau kosmetik. Kemudian yang kelima, masalah modern. Air berklorin, air yang mengandung klorin atau zat lain yang ditambahkan untuk kebersihan tetap sah digunakan selama tidak berubah warna, bau, atau rasa yang mengarah pada najis. Kemudian ada juga problematikanya seperti was-was dalam bersuci, boros dalam penggunaan air, tidak perhatian terhadap kesempurnaan wudhu, wanita berwudhu dengan menyikap aurat tempat terbuka, dan kurangnya perhatian terhadap masalah bersuci setelah buang air. Kemudian, dalam menghadapi problematika taharoh, banyak fuqaha yang mengadopsi prinsip tasamuh, kemudahan dan masyaqah, kesulitan, dalam memberikan fatwa, terutama dalam kondisi yang tidak ideal atau menghadapi keadaan darurat. Pendekatan ini bertujuan untuk memudahkan umat dalam menjalankan kewajiban agama tanpa meninggalkan prinsip dasar kesucian. Baiklah, hanya sekian video yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.